Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembahasan radioaktif ya. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang membahas latihan-latihan soal episode oke, yang keempat ya, latihan 4 soal radioaktif. Nah, nanti di sini sama seperti video sebelumnya, membahas tentang soal-soal tentang radioaktif dan aplikasi konsep dalam perhitungan, boleh menggunakan lomba cepat atau boleh menggunakan rumus biasa ya. Nah, tetapi kalau soal yang ditampilkan ada pilihan ganda, maka kalian harus menggunakan rumus cepat ya, biar kita mengerjakan soal tepat waktu. Nah, tetapi jangan gerabak kerupuk ya, harus benar juga. Oke, perhatikan pembahasannya. Ya, ini soal nomor 27 ya. Pernyataan tentang sinar radioaktif berikut yang benar adalah titik-titik ya. Jangan perhatikan ini teori ya. Jadi nanti teori ini asalnya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu teori desintegrasi atau teori peluruhan ya. Ketika suatu atom radioaktif aktif alfa, beta maupun gamma, maka di sini ketentuannya begini. Kita kerjakan dari option A boleh, dari B juga boleh, dari C juga boleh, dari D juga boleh. Oke. Nah, yang pertama daya tembus sinar alfa lebih besar daripada sinar beta. Nah, betul nggak? Nah, perhatikan ya. Nah, saya jelaskan supaya kalian itu benar-benar paham ya. Kalau soalnya tidak seperti ini ya. Nah, misalkan uh, M alfa itu jelas lebih besar daripada M beta ya. Oke. Kemudian jelas dari gamma. Jelas kalau gamma itu foton ya, foton cahaya. Jadi tidak hampir tidak bermassa itu. Memang tidak bermassa kalau foton cahaya ya. Oke. Nah, berarti kalau M-nya besar, maka daya tembus kecil. Oke. Nah, dari alfa ke beta itu daya tembusnya makin besar ya. Makin makin besar atau kuat ya. Makin besar atau makin makin kuat ya, gitu. Oke. Nah, kemudian untuk daya ionisasi dibalikan, daya ionisasinya. Nah, makin besar ke sini. Ke arah alfa makin besar. Nah, sekarang tinggal milih A, daya tembus sinar alfa lebih besar daripada sinar beta. Justru uh, betanya itu apa namanya? Ntar dulu, ini ada kesalahan. Kesalahannya gini. Alfa, beta, gamma itu daya tembusnya makin besar atau makin kuat. Nah, ya, saya ulangi lagi. Nah, tetapi dari gamma ke beta ke alfa itu daya ionisasi ya, ingat ya. Ionisasi. Nah, maksudnya apa sih ionisasi? Jadi kalau nabrak atom lain itu elektronnya yang ditabrak itu mudah keluar ya. Maka nanti daya ionisasi dari alfa ada dari gamma ke beta ke alfa itu makin besar, sedangkan daya tembusnya kembalikan alfa beta gamma makin kuat ya, oke, atau makin besar. Oke. Nah, B, daya tembus sinar gamma lebih kecil daripada sinar alfa. Lihat aja yang ini keterangannya. Kemudian C-nya daya ionisasi sinar beta lebih besar daripada sinar gamma. Benar tidak? Ya, ini benar. Kemudian daya ionisasi sinar alfa lebih kecil daripada sinar gamma. Ini juga salah ya. Daya ionisasi harusnya lebih besar. Oke. Nah, daya tembus sinar beta lebih dari sinar gamma. Jadi sudah nanti daya tembus gamma lebih besar. Oke. Nah, maka opsi yang benar adalah opsi C gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 28. Nah, oke. Jika sinar alfa ditembakkan pada nitrogen 14 akan menghasilkan proton dan titik-titik. Nah, oke, kita bahas dengan cara membuat reaksi nuklirnya ya. Nah, nanti di sini sinar alfa. Sinar alfa berarti 2 helium 4 ya. Ditembakkan berarti direaksikan dengan 7 nitrogen 14 ya. Nah, di sini katanya menghasilkan satu proton ya. Satu H1. Nah, ini kita harus tahu nih notasi-notasi atau lambang-lambang atom-atom
yang ada pada reaksi-reaksi ini ya. Harus tahu tuh. Nah, di sini nomor masanya ada 28, di sini nomor atomnya ada 9. Nah, berarti di kanan ada 1, berarti ini 8 gitu ya. Nah, nomor masanya 28 apa 18, di kanan ada 1. Nah, itu berarti 17 ya, 17. Oke. Nah, ini nomor atomnya 8, nomor masanya 17. Nah, tinggal pilih optionnya gitu ya. Udah 8 oksigen ya. 8O17 atau oksigen 17. Ingat ini radioaktif. Kenapa? Karena oksigen itu 16 kan. Nah, ini berarti protonnya ada 8 nih, 8 proton. Neutronnya ada berapa? Neutronnya. Ntar dulu lihat dulu ya. Neutron, sorry, neutronnya itu ada 9 ya, ada 9. Ini berarti radioaktif. Kenapa? Neutron lebih banyak dibanding dengan proton. Oke, gitu ya. Kan jadi atom ringan radioaktif itu jika jumlah neutron atau jumlah protonnya lebih besar ya. Nah, proton lebih banyak dibanding neutron atau neutron lebih banyak dibanding dengan proton gitu ya. Itu soal nomor 28. Ya, mudah-mudahan lebih mengerti lagi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 29. Berilium 9 masanya sekian, masa protonnya sekian. Nah, kan masa neutronnya sekian juga. Satu SMA setara dengan 931 mega elektron volt, maka energi ikat berilium 9 adalah titik-titik ya. Binding energi. Nah, kita cari dulu delta M-nya. Jangan lupa ya. Nah, delta M itu sama dengan jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron ya. Jet dikalikan massa neutron. Nah, dikurangi massa inti ya. Oke, lanjut. Ini berarti jetnya itu ada 4. 4 kalikan 1,0078 ya. Kemudian ditambah, nah, di sini 9, 9 kurangi 4 ya. Kalikan dengan massa neutron. Nah, ini berarti 1,0086 ya. 86 dikurangi 9,0121 ya. Oke. Nah, pakai kalkulator gitu ya. Nah, supaya tidak pusing. Nah, dulu tenang ya. Oke. Nah, tinggal 4 kali ya. 4 kali. Bentar ya. 4 kali 1,0078 ya. 78 kemudian ditambah 9 kurang 4 berarti 5 kali ya, kali 1,0086 ya. Nah, hasilnya 9,0742 ya. Kemudian dikurangi 9,0121 ya. Oke. Nah, ini hasilnya massa defeknya atau massa hilang itu 0,0,0,0,621 ya, 21 ya. Oke. Hapus dulu bentar. Biar tidak jelek jelek amat gitu ya. Nah, oke. Nah, ini SMA ya. SMA. Nah, sekarang energinya berapa? Energi nuklirnya udah tinggal delta M. Delta M kalikan 931. Nah, udah hasilnya berapa lah gitu ya. 931 ya. Ini diperoleh 57 ya. 57 nih. 57,81 ya apa mega elektron volt ya. Oke, begitu soalnya untuk soal nomor 29 ini latihan ya. Harus banyak latihan ya. Kalau mau jadi orang pintar ya harus banyak berlatih, bertanya dan berlatih. Percuma bertanya juga kalau tidak berlatih ya. Oke. Karena eh, Tuhan akan memberikan ilmu kepada orang yang berusaha dan berlatih ya. Lanjut ke soal 20 atau soal berikutnya ya, ke 30 ya. Oke. Nah, saya percepat. Nih.
Waktu paruh unsur radioaktif diperkirakan 2500 tahun. Ini lama ya, lama sekali. Eh? Nah ini berarti waktu paruhnya itu 2500 tahun ya. Kemudian lama peluruhannya itu 7500. Ya. Lama peluruhan itu 7500. Nah pertanyaannya masa awal dan masa ini tentukan perbandingan masa yang tersisa dengan masa awalnya ya. Nah ini berarti ditanyakan M berbanding M0 ya. Nah maka karena ditanyakan ini maka gunakan M sama dengan M0 M0 kali, nah ini setengah pangkat N ya. Nah di sini M berbanding M0 ya. Nah ini setengah, karena ini 7500 dibagi 2500 kan berarti ini 3 ya. 3. Maka nanti M sama dengan M per 2 pangkat 3. Nah, atau M0 ya. M sama dengan 1 per 8 M0 ya. Gitu kan? Nah, sekarang berarti M0 ya. M0 sama dengan 8M ya. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya perbandingan massa tersisa ini kan berarti M. Nah, M berbanding M0 ya. Karena massa tersisa kan berarti M ditanyakan ya. Itu 8 berbanding 1. Dari mana? Nah, ini kali ini kan 8M. Sorry, bukan 8. Sorry. Bukan 8 berbanding 1 ya, sorry. Oke. Taruh dulu ya. Ini diperoleh bahwa M0 itu 8M. Nah, berarti 1 berbanding 8. Itu ya. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi nomor 30 itu optionnya yang benar adalah option C. Oke, gampang. Tinggal milih saja. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 31. Oke. Nah, di sini seorang ahli purbakala mendapatkan fosil kayu yang ditemukan mengandung radioaktif kira-kira 1/8 dari asalnya. Nah, terserah itu mau pakai N, mau pakai A, mau pakai M ya, terserah ya. Kita pakai salah satu saja. Misalkan masaknya ya. Kemudian di sini waktu paruhnya periode setengah umur ya itu 5600 tahun ya. Lama nih. 5600 tahun. Oke. Nah, pertanyaan sekarang berapa sih kira-kira umur fosil? Nah, ini berarti lama. Lamanya berapa kira-kira umur fosilnya? Udah? Nah, karena di sini mengandung tidak jelas ya masa adanya, maka kita ambil salah satu aja. Bisa aktivitasnya ya. Ini pertama kita pakai ini setengah kali N ya. Oke. Nah, ini tinggal 1/8 dari asalnya. Ini berarti 1/8 aktivitas awal sama dengan aktivitas awal. Ini 1/2 pangkat N. Udah jelas di sini coret ya. Nah, 1/8 itu berarti 2 pangkat 3 ya. Nah, ini berarti 1/2 pangkat N. Jadi nanti N-nya itu sama dengan 3. Nah, T per T sama dengan 3. Nah, ditanyakan berapa lama nih? Tinggal T per, nah, 5.600 ya. 5.600 sama dengan 3. Nah, berarti ini 3 kali 5.600 ya. Oke. Udah berapa nih? 008 ya. 16 ya. Gitu ya. 16.800 tahun. Nah, ini berarti cukup lama juga. Itu jawabannya ya. Untuk soal nomor 31. Gampang ya. Nah, soal nomor 32. Saya percepat. Oke. Pada penimbangan thorium, nah ini ya. Pada penimbangan thorium 234 diperoleh massa 12,8 mg.
Jika 48 hari kemudian hasil penimbangannya jadi 3,2 miligram. Nah, ini berarti berkurang ya. Nah, pertanyaannya ya, pertanyaannya, maka waktu paruhnya berapa? Nah, ini T-nya itu berarti 48 hari ya, hari. Nah, kemudian masanya awalnya 12,8. Nah, berarti tinggal M 0 12,8. Nah, kemudian M berikutnya M akhir itu 3,2 ya. 2 gram apa miligram ya. 5 miligram ini miligram. Nah, berarti di sini kita pakai M. M sama dengan M0 kali ini setengah pangkat T per T ya. Nah, kemudian ininya 3,2, yang ini 12,8. Nah, ini berarti setengah pangkat N ya. Oke. Nah, berarti 3,2 per 12,8 itu 1/2 pangkat N ya. Oke. Ini 4 ya. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, dapatnya 1/2 pangkat 2 ya. Nah, 1/2 pangkat N. Dan jelas N-nya sama dengan 2. Nah, T per T sama dengan 2. Oke. Nah, di sini T-nya 24. Sorry, 48. 24 lagi. 48/2 itu berarti T. Nah, maka periode setengah umur atau waktu paruh itu 24 hari. Gitu ya. Nah, 24 hari. Oke. Nah, itu jawabannya. Berarti option yang benar adalah option C. Gitu ya. Nah, ini soalnya bolak-balik aja kayak gitu. Ya. Tolong untuk kalian yang belum hafal rumus ya, kemudian konsep-konsep yang berhubungan dengan radioaktivitas, tolong buka-buka lagi ya, buka-buka lagi dan perhatikan YouTube-nya yang apa yang telah lalu supaya kalian itu benar-benar mengerti dan paham tentang radioaktif sehingga kalau ada soal tidak bengong gitu ya. Oke. Itu soal nomor 38. 32, sorry. Ya. Ya. Nih. Ini soalnya nomor 33. Nomor 33 ya. Tadi 32, sekarang 33. Oke. Kita lanjut lagi. Ini hitung-hitung latihan soalnya. Soal apa yang puluhan soal gitu ya. Supaya nanti ini apa jadi pengalaman untuk kalian. Bagaimana cara mengerjakan soal-soal itu. Satu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 20 hari agar zat radioaktif tinggal sebagian saja. Ini sebagian berarti sebagian saja dari jumlah asalnya diperlukan waktu peluruhan berapa ya? Sebagian ya. Nah, ini berarti bahwa N itu bisa setengah N0, kemudian M bisa setengah M0, kemudian aktivitasnya juga sama setengah setengah A0 bukan M. Nah, berarti ini tinggal begini. Pilih salah satu, jangan dua-duanya ya. Nah, ini berarti N sama dengan N0, saya pilih N saja, setengah pangkat N kecil ya. Ini berarti setengah ya. N, ini N ya. Ini berarti setengah juga pangkat N. Ceret ya. Berarti 1/2 sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, oke, ini satu kan? 1. Berarti nanti N-nya sama dengan T per T ya. Oke. Ini 1 ya. Sama dengan di situ waktu paruh ya. Itu 20 ya. Maka lama peluruhan. Oke, saya di sini tadi ini kayaknya bukan setengah ya. Ini mungkin tinggal 1/4 mungkin bisa saja. 1/4 ya, sorry ya, saya ganti ya supaya apa namanya kena soalnya ya. Nah, oke. Ini 1/4 aja ya. Oke, saya ganti ini. Mudah-mudahan ada yang benar ya. Nah, ini berarti 4, ini juga 4, ini 4. Ini 4 ya. Ini berarti 2 ya. 2 pangkat 2.
Berarti nanti ini 2. Oke. Nah, makanya dapat 40 gitu. 40 apa? 40 hari gitu ya. Oke. Kita rubah ya supaya jadi ini. Jadi apa? Benar jawabannya. Bagaimana kalau misalkan jadi 1/8? Terserah mau jadi berapa, yang penting 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Nah, kalau 1/8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti nanti N-nya 3. Ya, gitu kan? Berarti tinggal 3 sama dengan T per 20. Nanti jawabannya berapa? 60 hari gitu ya. Nah, itu kalau tinggal 1/8. Ya, gitu ya. Itu jawaban untuk soal nomor 33 ya. Bukan 3 nih, dia 33. Ya. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi ya. Amin. Nah, next video kita akan membahas tentang gelombang partikel.